Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan investasi dan juga cara berinvestasi di platform investasi. Dalam video ini, kami akan menjelaskan mengenai investasi, manfaatnya, serta langkah-langkah mudah untuk memulainya. Jadi pastikan teman-teman menyimak sampai selesai ya, karena akan banyak informasi yang bisa teman-teman kalian dapatkan. Kita langsung saja ke pembahasannya. Di sini saya akan menjelaskan instrumen pasar modal. Nah, yang pertama yaitu pasar uang. Pasar uang adalah bagian dari sistem keuangan yang melibatkan pinjam-peminjaman dan juga pendanaan jangka pendek dengan waktu kurang dari 1 tahun. Yang kedua yaitu obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah ataupun juga perusahaan untuk memperoleh dana dari investor. Nah, yang ketiga yaitu saham. Saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan modal dari suatu perusahaan. Saham merupakan instrumen yang sangat populer di pasar keuangan. Yang keempat yaitu reksadana syariah. Reksadana syariah yaitu wadah yang mengumpulkan uang untuk diinvestasikan dengan prinsip syariah berbasis Islam, dikelola oleh manajer investasi yang terdaftar di OJK. Dan selanjutnya yaitu dijelaskan oleh Nanda Maulana. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tipe-tipe investor serta jenis investasi yang cocok untuk tipe-tipe tersebut. Secara umum, tipe investor dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada konservatif. Tipe konservatif adalah investor dengan risiko paling rendah yang mengutamakan keamanan investasi. Mereka cenderung memilih investasi dengan risiko rendah atau bahkan tanpa risiko, dengan imbal hasil yang stabil, menghindari risiko kemungkinan berkurangnya modal pokok, karena prioritas mereka adalah menjaga nilai investasi agar tetap aman. Contoh instrumen pasar modal yang cocok untuk tipe investor konservatif ini sendiri yaitu ada tabungan, deposito berjangka, dan reksadana pasar uang. Yang kedua yaitu ada moderat. Tipe moderat ini adalah investor dengan profil risiko sedang. Biasanya memiliki tujuan finansial yang menengah. Mereka dapat mentoleransi fluktuasi return yang tidak signifikan, namun tetap menghindari risiko yang besar. Meskipun lebih fleksibel, investor moderat tetap berhati-hati dalam memilih instrumen investor yang aman. Yang ketiga ada agresif. Tipe agresif adalah investor dengan profil risiko yang tinggi, siap menghadapi potensi kerugian pokok yang besar. Mereka biasanya berpengalaman dan terbiasa dengan fluktuasi pasar, termasuk yang ekstrim. Ciri-cirinya meliputi keberanian mengambil risiko besar, fokus pada pertumbuhan modal, dan cenderung memilih instrumen seperti saham dan investasi tinggi lainnya. Oke, kali ini aku pengen kasih tutorial teman-teman gimana caranya berinvestasi di aplikasi investasi. Aplikasi yang aku pakai yaitu dari Bibit, tapi kalau teman-teman punya opsi yang lain itu boleh banget, tapi asalkan aplikasinya itu terpercaya dan diawasi oleh OJK. Oke, setelah teman-teman mendownload dan login ke aplikasinya, teman-teman bisa buka ke aplikasi teman-teman masing-masing. Di sini karena aku pakai Bibit, jadi tampilannya akan seperti ini. Tampilan di berandanya seperti yang akan aku taruh di sini. Nah, sebelum kamu berinvestasi, pastiin kamu tahu dulu kamu itu tipe investor yang seperti apa. Seperti yang udah temenku sampein, ada tipe konservatif dan moderatif dan ada agresif. Nah, kamu nggak perlu bingung kamu itu tipe yang mana, karena di aplikasi ini juga disediakan fitur untuk menilai kamu itu tipe yang mana. Fiturnya itu ada di halaman profile. Teman-teman bisa klik profile, lalu klik icon profile. Di sini akan muncul, karena aku sudah pernah tes, maka akan muncul kalau aku ini tipe yang moderat, sehingga jenis reksadana yang cocok itu ada pasar uang, obligasi, dan saham. Nah, untuk kali ini aku pengen kasih tutorial bagaimana caranya membeli unit di pasar uang.
Caranya teman-teman bisa ke laman pencarian. Di situ akan ditampilkan produk investasi apa saja yang Bibit tawarkan. Ada reksadana, obligasi, SBN retail atau surat berharga negara, dan ada saham. Teman-teman bisa klik reksadana, lalu ke pasar uang. Akan muncul daftar-daftar perusahaan apa saja yang menjual unitnya di aplikasi tersebut. Kalau aku biasanya pakai yang Sukor Invest, teman-teman bisa klik. Nah, di grafik ini muncul tandanya setiap satu unit harganya itu Rp1.822. Teman-teman bisa beli nominal yang ingin kamu beli, karena di sini minimal 100.000 ya. Bisa klik beli sekarang, klik setuju, dan bayar sekarang. Nah, di sini Bibit menyediain beberapa metode pembayaran yang cukup beragam, disesuaikan dengan kalian punya. Aku biasanya pakai BCA, lalu klik bayar. Akan muncul kode virtual yang lalu bisa teman-teman lakukan proses pembayarannya di mobil banking masing-masing. Nah, setelah proses pembayaran selesai, maka teman-teman sudah memiliki saham senilai dengan teman-teman beli tadi. Nah, sekian penjelasan dari kami mengenai pasar modal dan cara berinvestasi di pasar modal. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih juga sudah menyimak penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.